الحمد لله الذي أنعمنا بنعمة الإيمان والإسلام، والصلاة والسلام على أشرف الأنام سيدنا ونبينا وحبيبنا وشفيعنا وقرة أعيننا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ربي يسر ولا تعسر يا ربي تمم بخير. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم. اللهم بك أصبحنا وبك نحيا وبك نموت وإليك النشور. أصبحنا على فطرة الإسلام وعلى كلمة الإخلاص وعلى دين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا. أما بعد. Puja dan puji syukur kita kepada Allah. Alhamdulillah, di waktu yang mulia ini Allah kumpulkan kita di waktu yang mulia, di hari yang mulia, di bulan yang mulia, di tempat yang mulia. Mudah-mudahan kita selalu dan senantiasa menjadi orang-orang yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Hari ini pagi awal daripada bulan Zulhijjah. Ini daripada awal kemuliaan daripada bulan yang Allah ciptakan untuk kita. Tanggal 1 Zulhijjah juga kan? Oh, besok. Tapi malam nanti sudah tanggal 1 kan? Tapi Zulqa'dah, Zulhijjah kan bulan mulia juga. Sama Arba'atul Hurum, 4 daripada bulan haram. Maksiat di bulan ini Allah lipat gandakan dosa. Berbuat taat pada bulan ini Allah lipat gandakan pahala. Mudah-mudahan ini termasuk bagian daripada amal ibadah yang dicatat pahala oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam ke Nabi yang agung, Nabi yang mulia, Rasulullah Muhammadun sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, lanjutan kajian kita kitab Riyadhus Salihin min kalami Sayyidil Mursalin lil Imam An-Nawawi rahimahullahu taala. Sudah masuk kepada pembahasan tentang bahawa seseorang dianjurkan ia untuk mencintai saudaranya karena Allah. Kemudian ketika dia menjumpai saudaranya dan ia katakan ana uhibbuka fillah, aku mencintai engkau karena Allah, maka yang menjawabnya pun dianjurkan dengan ana uhibbuka fillah. Jadi kalau ada orang bilang ke kita aku mencintai engkau karena Allah, maka kita pun dianjurkan menjawabnya aku mencintai engkau juga karena Allah. Itu dianjurkan itu. Hadis hari ini, hadis berikutnya daripada Abi Hurairah. An Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Abi Hurairah perawi hadis. Abi Hurairah ini paling banyak meriwayatkan hadis dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Abi Hurairah selama di Madinah tidak memiliki rumah dan tidak ingin memiliki rumah, sehingga banyak orang-orang Ansar yang menawarkan kepada Rasulullah, kepada Abi Hurairah untuk tinggal di rumah-rumah mereka, tapi Abi Hurairah tidak menginginkannya. Kenapa Abi Hurairah tak menginginkannya? Abi Hurairah ingin selalu berada di dekat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Makanya Abi Hurairah bisa menghafal hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam lebih daripada 5.700 hadis. Itu dia Abi Hurairah. Namanya banyak, ada yang mengatakan Abdullah, ada yang mengatakan Abdurrahman, ada yang mengatakan Abdillah, tapi yang banyak perawi hadis menukilkan nama beliau dengan nama Abdullah. Yang banyak mengatakan namanya Abdurrahman Ad-Dausi. Itulah dia dari desa, dari suku Daus, dari daerah Yaman, masuk Islam usia 26 tahun. Jadi Nabi meninggal dunia, Abi Hurairah berusia 29 tahun, karena dia cuma 3 tahun saja dengan Rasulullah usia 30. Jadi masih segar-segarnya akal fikiran daripada Sayyidina Abi Hurairah radhiyallahu taala an. Abi Hurairah tidak berpihak kepada Syiah. Jadi ketika itu
Abi Hurairah ini tidak berpihak kepada Syiah. Jadi Abi Hurairah ini termasuk sahabat yang netral. Makanya orang-orang Syiah tidak memakai hadis Abi Hurairah. Abi Hurairah ini banyak dihantam oleh orang-orang hari ini, baik dari kalangan Syiah atau dari kalangan liberal, itu menghujat daripada hadis-hadisnya Abi Hurairah radhiyallahu taala an. Termasuk hadis Abi Hurairah tentang masalah lalat, tentang masalah habbatus sauda, itu hadisnya riwayat Abi Hurairah dan itu sahih, dinukilkan oleh Imam Al-Bukhari di dalam sahihnya. Jadi kata Abi Hurairah bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan habbatus sauda syifaa'un likulli da'. Habbatus sauda itu obat daripada segala penyakit. Jadi hadis itu dipermasalahkan oleh orang-orang liberal. Kata orang-orang liberal, hadis ini tak betul katanya. Kalau hadis ini betul, maka sudah tutuplah rumah sakit katanya. Ngapa buat rumah sakit lagi? Cukup orang ketika sakit minum habbatus sauda. Itu kata liberal. Jadi liberal ini memang akalnya saja, cuma akalnya ini tak jalan lurus dia. Jadi kata orang-orang liberal, kalau memang sudah ada hadis habbatus sauda itu obat daripada segala penyakit, tutup sajalah rumah sakit. Ngapain orang setiap sakit bawa ke rumah sakit, setiap sakit bawa ke rumah sakit? Cukuplah dia minum habbatus sauda saja, kata orang-orang liberal. Ini Abi Hurairah ini membuat-buat hadis nih, kata orang liberal. Itu liberal hari ini, bukan liberal di Indonesia saja. Liberal yang ada di luar negeri sana itu dia. Maka jawab daripada tudingan-tudingan, fitnah-fitnah daripada orang-orang liberal itulah yang dijawab oleh orang-orang hari ini yang penegak sunnah. Di mana dia? Itulah di universitas-universitas yang ada, termasuklah Universitas Al-Azhar. Jadi maksud hadis Rasulullah itu mengatakan bahawa habbatus sauda syifaa'un likulli da', obat daripada segala penyakit. Betul, obat daripada segala penyakit. Akan tetapi tentu tidak semua obat dan tidak semua penyakit yang langsung bisa disembuhkan oleh habbatus sauda. Allah tentu melihat pula kepada kasab kita, kepada usaha kita. Kita sakit, mau tak berusaha? Ketika kita mau berusaha setelah kita sakit, ketika kita sakit berusaha untuk berobat, obatnya usaha itu sudah termasuk bagian daripada obat. Barulah nanti habbatus sauda ini bagian daripada tambahan-tambahan. Kedua, kenapa Nabi mengatakan habbatus sauda ketika itu? Karena memang dunia tip, dunia kedokteran ketika itu belum begitu berkembang. Tidak seperti kita hari ini. Hari ini berbeda sakit gigi, berbeda dengan sakit kepala. Sakit kepala berbeda pula dengan sakit apa lagi? Pokoknya setiap obat pasti setiap penyakit pasti berbeda. Termasuk sakit hati, beda juga ini. Jadi salahkah Abi Hurairah? Tidak salah, karena Abi Hurairah memang mendengar betul dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Setelah dicek yang ketiga bahwa memang habbatus sauda itu ternyata mengandung obat, mengandung di dalamnya ada zat, jenisnya bisa menyembuhkan penyakit, dan penyakitnya itu kadangkala tidak ada obatnya. Hari ini habbatus sauda bisa. Di antaranya itulah yang dianjurkan ketika Covid itu mengkonsumsi habbatus sauda. Ada itu habbatus sauda, kemudian kisti hindi, kemudian apa lagi? Itu bagian daripada sunnahnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi orang-orang Arab sampai hari ini masih mengkonsumsi habbatus sauda. Di kita mungkin mahal habbatus sauda. Mereka masukkan ke dalam makanan mereka habbatus sauda. Ke dalam roti mereka masukkan habbatus sauda, sehingga kita makan roti itu sudah dengan habbatus sauda. Kemudian hadis tentang lalat, Abi Hurairah diserang juga. Itu hadis juga riwayat Abi Hurairah. Apa kata teman-teman liberal? Hadis tentang lalat itu pertama hadisnya dhaif kata mereka. Kedua, mereka menghantam Imam Bukhari. Imam Bukhari ini tidak jujur dalam memasukkan hadis ke dalam sahihnya. Sampai begitu kata orang liberal. Hadisnya dhaif, kenapa dimasukkan ke dalam sahihnya? Yang ketiga, ini Abi Hurairah ini tidak mendengar daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Takkan mungkin Nabi seperti itu. Kalau Nabi melakukan itu berarti Islam itu jorok. Hadis tentang lalat, hadisnya sahih dalam Sahih Bukhari, hadis riwayat Abi Hurairah. Kata Nabi, idza waqa'an zubab fi ina'i ahadikum, apabila jatuh lalat ke dalam bejana kalian, ke dalam gelas kalian, kata Rasulullah, falyaghmisha
falyaghmisha, tenggelamkan dia. Lalat tadi tenggelamkan, kemudian diangkat dibuang. Apa kata Rasulullah? Fa inna ahada janahaihi shifa, atau kama qala, sesungguhnya salah satu daripada dua sayapnya lalat itu penawar daripada racun. Jadi kata ulama, yang satunya sayapnya lalat itu beracun, yang satunya penawarnya obat. Maka dianjurkan kita mentenggelamkan. Dengan kita mentenggelamkan lalat, berarti kita sudah menawar racun yang ada di dalam. Buang dan minum airnya. Jadi kata orang liberal, ini hadis ini kotor betul, kata dia. Hadis ni kotor, masa dah jelas makanan tu kena lalat, buang sajalah. Enggak. Islam itu menjaga orang daripada mubazir. Daripada mubazir, tak boleh melakukan mubazir. Akhirnya hadis itu diproseslah, dikaji ulanglah di Al-Azhar ketika itu, dan dibawalah ke labor. Dicoba air yang biasa, air yang ada lalat kemudian dicelupkan, air yang ada lalat tapi tidak dicelupkan. Dicek betul air yang ada lalat kemudian dicelupkan itu jauh lebih bersih, justru lebih bersih daripada air yang biasanya. Kenapa Nabi bisa seperti itu? Kok Nabi tahu? Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Nabi itu yang berbicara, pembicaraan Nabi itu wahyu. Ucapan Nabi itu wahyu daripada Allah. Ucapan Rasulullah itu adalah wahyu yang diberi ilmu oleh Allah melewati malaikat Jibril. Hadis tentang itu pun dipermasalahkan oleh orang-orang liberal. Jadi kita kalau ada minuman, makanan kita masuk lalat, jangan kita buang lalatnya langsung. Tenggelamkan dia dulu dengan tangan kita. Tenggelamkan dia dulu dengan tangan kita, ke atas dia buang, barulah kita nak minum-minum. Tapi itu cuma lalat saja. Tikus, puyuk, jangan buat pula macam ni lagi. Ini sedang masak gulai besok kan, gulai daging apa, daging korban kan. Pemain-main lah tikus dekat itu. Terjatuh dia. Celupkan tikus tu, buang. Dah. Itu juga gulai itu langsung buang aja, bisalamah aja lah lagi. Jangan penyakit itu. Cuma lalat saja. Dilalat saja yang ada rukhsah ketika itu. Semut bagaimana? Ya semut memang harus dibuang, tidak mesti harus dicelupkan. Semutnya dibuang, dah dibuang semutnya, minumlah airnya, tak apa-apa, boleh. Tapi kalau ada semutnya, nyata ada semutnya, kita minum semutnya tadi, itu tidak dibolehkan pula dalam pandangan syariat. Di dalam kitab Ta'limu Ta'lim, Al-Imam Az-Zarnuji rahimahullah, meminum satu semut atau memakan satu ekor semut, katanya di dalam itu bisa menghilangkan 5.000 hafalan kita. 5.000 hafalan. Kita apa cara nak menghilangkan? Tak ada lah hafalan 5.000. 5.000 itu seekor semut. Buka dalam kitab Ta'limu Ta'lim. Termasuk membaca tulisan yang ada di kuburan. Kita akan ke kuburan tu, di batu nisan tu kan ada tulisan tu, fulan bunulan fulan fulan. Itu termasuk salah satu penyebab kita lupa. Jadi baca dalam kitab Ta'limu Ta'lim, ada beberapa asbab yang menyebabkan kita lupa. Salah satunya memakan, meminum semut, kemudian membaca tulisan yang ada di batu nisan itu. Terbaca berbeda dengan membaca. Dia gini dia. Kita lewat terbaca kita itu tak apa-apa. Tapi ada orang yang memang menyengaja tu. Kau kalau nak salah saya anu potong kan kata dia. Baca elok-elok tu. Itu tu yang tak dibolehkan. Kalau sekedar terbaca saja tak apa-apa. Lewat terbaca, nampak kan terbaca kan. Doa keluar masuk masjid terbaca, nampak oleh kita. Tak apa-apa, membacanya itu tak boleh. Jadi ada penyebab kita itu lupa dan penyebab kita itu cepat pikun. Bacalah di dalam kitab Ta'limu Ta'lim Al-Imam Az-Zarnuji. Kalau tak salah sudah ada terjemah ni tu. Kami di pesantren baca itu kitab tu kelas 3 dulu. Di Mesir dibaca lagi oleh para masyaikh. Bagus kitab itu. Jadi adab-adab dilihatkan dalam kitab itu. Menyapu nasi di malam hari, disebutkan dalam itu tu. Kemudian menyapu rumah malam hari tak boleh sampai keluar, cukup sampai pintu saja. Dalam kitab tu ada tu. Pokoknya apa yang diingatkan oleh orang tua-tua kita dulu dalam kitab Ta'limu Ta'lim tu ada. Nama kitabnya Ta'limu Ta'lim lil Imam Az-Zarnuji. Imam Zarnuji ini mazhabnya Hanafi, tapi hampir mayoritas pesantren-pesantren mazhab Syafi'i membaca kitab ini. Itu kitab tasawuf, namanya Ta'limu Ta'lim. Menjahit baju yang sedang dipakai tak boleh. Apa pula penyebabnya kalau kita menjahit baju yang kita pakai? Ini baju ni sobek ni, malas kita membukanya. Kita ambil penjahit, kita masukkan benang, kita jahit, dan dia sedang kita pakai, tak boleh. Apa akibatnya? Ada dalam kitab itu.
Kalau disebutkan semua di sini, tidak pula terhafal nanti. Tengok dalam kitab tu. Boleh nanti baca, cari kitab itu, Ta'limu Ta'lim. Rasa saya Syekh Albani tidak ada mentashihi kitab itu. Boleh kapan aja dibeli, yang cetakan apa saja boleh. Kitab Ta'limu Ta'lim. Membakar kulit bawang, ada juga di sana. Ada larangan-larangan, banyak larangan-larangan yang ada, yang sering kadang kita melakukannya. Bagaimana nasi, atau bahasa kita apa, rimah ya, limah nasi ya, yang terbuang itu dari pinggan kita. Bagaimana cara menyapunya yang paling afdal? Dengan memakai sapu atau dengan memakai kain? Tengok dalam kitab itu, bagus kitab itu tuh, kitab Ta'lim Ta'lim. Alhamdulillah saya sudah sudah ada 5 kali mengkhatamkannya. Satu dengan waktu di pesantren, yang satu lagi waktu di Mesir dengan beberapa orang masyaikh. Jadi agak kuat ingatannya sedikit karena sudah sering dikhatamkan. Jadi itu bagus itu kitab Ta'lim Al-Muta'allim. Sebenarnya anak-anak kita bagus kita ajari itu. Karena adab dia dengan orang tua, adab dia dengan ustadznya, adab dia dengan temannya, adab dia dengan kitab. Jadi sehingga dalam Ta'limu Ta'lim itu diajarkan cara menyusun kitab. Jadi kita banyak kitab umpama di rumah kita, ada kitab hadis, kitab tafsir, kitab fikih, kitab apa. Bagaimana cara menyusunnya? Itu bukan asal susun saja, ada tingkatan-tingkatannya. Satu di atas kitab tafsir, kitab hadis, setelah itu fiqih, barulah ilmu-ilmu alat sebelahnya itu ada di bawahnya, ada di dalam kitab itu. Jadi Abi Hurairah radhiyallahu taala an, itu periwayat hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nama beliau Abdurrahman Ad-Dausi rahimahullahu taala. Jadi Abi Hurairah ini tak pernah tinggal di rumah orang di Madinah, beliau selalu tinggal di masjid Nabi sallallahu alaihi wasallam. Abi Hurairah ya karena memang dekat dengan Hir, dekat dengan kucing. Ya, Aba Hir itu bukan berarti bapak kucing, itu bukan berarti dia ada hubungan karib kerabat dengan kucing, tidak. Karena kedekatannya saja bersamaan dengan kucing. Tidur dia juga ada kucing, makan dia juga ada kucing. Karena mahabbah, sayang dan cintanya kepada kucing, Nabi namakanlah dia dengan Aba Hurairah. Qala, apa kata Abu Hurairah? Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda. Apa kata Nabi? Sab'atun, hadis ini sering kita mendengarnya. Sab'atun yudhilluhumullahu fi dhillihi yauma la dhilla illa dhilluh. Ada 7 golongan manusia, yadhilluhumullah, dilindungi mereka oleh Allah, fi dhillihi, pada lindungan yauma la dhilla illa dhilluh, tidak ada lindungan kecuali lindungan Allah. Jadi ada 7 golongan orang-orang yang akan dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi lindungi maksudnya di sini kalau dalam bahasa hadis memang ada seperti awan lah begitu. Kita berjalan ada awan di atasnya. Awan inilah. Jadi zil ini melindungi kita yang di bawah nih. Nanti di akhirat tidak ada orang yang akan dilindungi oleh apapun, termasuk oleh awan yang dimaksudkan di dalam hadis. Jadi siapa yang melindungi besok? Cuman Allah saja. Pada hari kiamat perlindungan Allah, Allah beri dia, Allah beri pertolongan dia. Siapa dia? 7 orangnya. Yauma la dhilla illa dhilluh, tidak ada pertolongan kecuali cuman pertolongan Allah. Allah saja yang bisa nanti menolong, yang lain tidak bisa. Maka itulah yang disebut dengan nafsu-nafsi katanya, nafsi-nafsi katanya. Apa nafsi-nafsi? Masing-masing. Tak kenal di antara kita sesama kita. Kita mempertanggungjawabkan amal kita, orang lain pun mempertanggungjawabkan amalnya. Jadi ketika itu tidak ada saling kita kenal dengan kita, tak ada. Ya paling sapa menyapa saya, tolong cek, inyo aja lan tu bisa inyo menolongnya lagi. 7 dia manusia yang akan ditolong oleh Allah. Mana yang 7? Pertama, imamun adil. Imam yang adil. Imam ni maksudnya pemimpin. Pemimpin yang adil. Siapa pemimpin yang adil? Adil kebalikan daripada zalim. Jadi pemimpin ya penguasa, pemimpin ya pemerintah. Adil, adil. Siapa orang yang adil ini? Yang adil adalah orang yang ketika yang benar ia angkat dan ketika yang hina, yang salah ia hinakan.
Nah, ini yang adil nih. Jadi mudah saja membuat takrif definisi pemimpin yang adil. Siapa pemimpin yang adil? Yang salah ia hinakan, yang mulia, yang bagus ia muliakan. Maksudnya yang baik, yang hak ia muliakan, yang zalim ia hinakan. Itu berarti pemimpin itu pemimpin adil tuh. Tapi kalau sebaliknya, yang salah ia muliakan, yang benar ia hinakan, maka pemerintah atau pemimpin itu disebut dengan pemimpin zalim. Itu dia. Kini kok kita termasuk pemimpin apa gini kok? Jawab aja lah siapa apa. Kalau kata orang pesisir, rabab aja lah menyampaikan katanya lah. Ini itu Ambo jawab pula, aku payah pula ini. Cuma kita kan bisa menengok hari ini. Ketika yang mulia itu ketika yang benar itu dimuliakan, ketika yang salah itu dihinakan, berarti orang itu orang adil berarti. Tapi ketika yang salah itu dimuliakan, yang benar itu dihinakan, itu jelas zalim. Itu takrif definisi zalim seperti itulah dia. Itu definisi adil. Jadi kita ini termasuk yang adil atau zalim? Itulah. Balik tengok aja lah kepada takrif itu. Yang kedua, orang yang dilindungi oleh Allah lagi pada hari yang tidak ada perlindungan kecuali perlindungan Allah. Wasyabun nasya'a fi ibadatillahi azza wa jalla. Syab, pemuda yang senantiasa dia beribadah kepada Allah. Pemuda maksud hadis di sini orang-orang yang masih usianya sampai ke tahap 40 tahun. Kalau 40 tahun lebih dia tidak syab lagi. Jadi bagaimana dengan kami yang sudah tua ini? Apakah kami termasuk daripada hadis ini? Ya, ketika kita beramal mendekatkan diri kita kepada Allah dalam usia sebelum 40, berarti kita termasuk dalam hadis ini. Kalau tidak, mungkin di hadis yang lain kita dapat. Ada orang yang usianya 60 tahun baru dia munajat kepada Allah. Itu beda lagi hadisnya. Sahih juga dalam hadis Bukhari. Setelah 60 tahun baru dia munajat kepada Allah. Ada yang setelah 50 tahun baru dia taubat kepada Allah. Ada setelah 40 tahun dia taubat kepada Allah. Tapi maksud syab ini ketika waktu mudanya memang dia sudah pergunakan untuk dekat kepada Allah. Itulah guna ya kita menyekolahkan anak kita ke pesantren. Dari masa muda dia sudah biasa dengan ayat Allah. Dari kecil dia sudah terbiasa dengan hadis Nabi. Dari kecil dia sudah terbiasa dengan salatnya. Banyak untungnya anak kita disekolahkan ke pesantren itu. Setidaknya nanti ketika dia dewasa tidak banyaknya mengqadha salat dah. Tidak macam kita. Kita tidak ke pesantren dulu lah, maka kini sibuknya mengqadha salat lagi dan sujo cek waktu dalam sehari satu waktu. Karena dulu zaman jahiliyah banyak salat itu ditinggalkan. Baru mulai rajin salat di usia 35. Ada yang baru nak mulai berminantu baru dimulai untuk rajin salat. Ada. Anak kalau sudah kita sekolahkan ke pesantren, dari pesantren dia sudah terbiasa salat. Walaupun mungkin ada yang tertinggal, tapi boleh dikatakan tidak banyak. Kenapa? Karena dia punya aturan wajib salat berjamaah. Itu gunanya. Jadi banyak untungnya sebenarnya kita menyekolahkan anak kita ke pesantren-pesantren, ke lembaga-lembaga agama. Cuman hati-hati, jangan salah pilih. Jangan salah pilih. K. Idrus Ramli sudah menjelaskan kemarin itu. Itu sedang heboh itu. Banyak yang mempermasalahkan itu. Apa hukum menyekolahkan anak ke pondok Wahabi? Haram kata gitu. Heboh kawan-kawan tadi. Haram. Sebagaimana kita mesti memberi makan jasmaninya, memberi gizi kepada dia, membaguskan dia, dan mesti juga lah akidah dia kepada akidah yang bagus. Jangan membawa dia kepada akidah yang sesat. Begitu dia. Jadi bayangkan sajalah nanti ketika kita mati. Hari ini kita hidup, ada orang meninggal dunia, kita datang pergi membacakan Yasin. Kita datang pergi mendoakan orang itu. Kita datang selama 7 hari baca Yasin. Ketika ada tahlilan 40 hari kita datang. Ketika ada tahlilan 100 hari kita datang. Bayangkanlah oleh bapak ibu ketika kita mati, nak boleh anak cucu kita orang baca Yasin. Kan rugi kita tu. Datang orang baca Yasin, anda maaf kata, yang seperti yang terjadi di Rumbai itulah. Maaf kata, kami tidak menerima takziah. Datang RT, kata RT, kami biasanya di sini selama 3 hari ya takziah membaca Yasin. Oh, mungkin itu pada orang lain Pak, pada kami tidak kan. Akhirnya anak memberontak kan. Suami istri ini, dia menantu ni yang Wahaboy ini. Jadi istri
Aku kata sang isteri, kata anak, ayah saya ketika hidup, ketika ada orang meninggal dunia, dia datang, dia bacakan Yasin, dia doakan. Tapi ketika ayahku meninggal dunia, ayahku tak boleh oleh menantunya, oleh suaminya maksudnya, untuk dibacakan Yasin. Jadi langsung dia protes dia kepada suaminya, ada apa nih abang ni kok seperti ini abang ni? Kenapa abang kok seperti itu? Orang tua saya, ayah ni bang bermasyarakat bang. Ketika ayah meninggal dunia, ketika orang-orang meninggal dunia, ayah datang. Ketika orang meninggal dunia, ayah ikut bacakan Yasin. Ketika ayah meninggal dunia, orang ingin membalas itu. Kenapa aku abang larang? Jadi kata sang suami, karena tersudut atau terpojok seperti itu, kalau memang kau ingin juga membawa orang Yasinan ke rumah kita ini, sudah kita cerai saja kata dia. Bahaya virus tu Pak. Kalau masuk ke rumah tangga kita, masuk ke keluarga kita, bahaya. Virus tu bahaya sekali. Lebih parah daripada virus corona lagi. Tidak usahlah kata dia. Udahlah, cerai aja lah kita. Silakanlah. Saya tidak di rumah ini, kita cerai. Kau bawalah masyarakat jamaah masjid tu baca Yasin ke rumah. Silakan. Ketika itu mama memberontak. Kita baru ditinggalkan ayah, suami macam ni pula cara pola pikirnya. Padahal masalah itu masalah furu'. Masalah khilaf ulama. Ada yang mengatakan sampai, Ibnu Taimiyah mengatakan sampai, Syekh Albani mengatakan tak sampai, tapi jumhur ulama mengatakan sampai. Pahala bacaan Al-Quran kepada orang yang meninggal dunia. Di antaranya Imam Ahmad juga mengatakan sampai. Imam Ahmad bin Hanbal hafal 1 juta hadis. Imam Ahmad terbanyak hafal hadis di dunia. Imam Ahmad sendiri mengatakan sampai. Bacaan pahala Al-Quran yang kita baca untuk orang meninggal dunia, Yasin itu kan termasuk Al-Quran tak? Al-Quran sampai. Yang mengatakan Imam Ahmad bin Hanbal hafal hadis 1 juta hadis. Anak-anakku tadi berapalah hafal hadis gak? Dua, satu innamal amalu binniyat, satu kullu bid'atin dhalalah. Jadi salah, maka wajar, haram hukumnya. Kita capek, setiap orang datang, setiap orang meninggal dunia kita datang duduk bacakan Yasin. Setiap orang dapat berita orang meninggal dunia, kita hadiahkan pahala Al-Fatihah. Tapi ketika kita meninggal dunia, orang lain tak boleh membuat itu untuk kita. Rugi tak kita? Rugi. Makanya orang tua-tua kita dulu selektif betulnya, nak mencari menantu selektif, nak mencari sekolah selektif. Selektif dia, tengok dulu. Siapa anak siapa tu? Oh, Wahabi keluarganya. Tak jadilah macam tu orang tua kita dulu. Kini tak ada, pokoknya menggaya laki-laki tadi. Berdasi, apa pula baju tu. Bajunya licin pula tu, minyak rambutnya licin tu. Oh, itu kalah ustaz yang pakai kain sarung tadi tu. Ustaz melamar pakai kain sarung, pakai selendang, pakai kopiah. Mana kan percaya ayah orang? Kain sarung ni kau apa kan dia pergi anak dan nego kata mentua kan calon mentuanya. Datang yang satu pakai dasi, pakai jas, bajunya apa pula lagi? Pokok kata orang kalau tersinggung dek sandang baju itu luka kata orang. Bayangkanlah tu saking tajamnya sandang baju itu. Necis rambut berminyak, awak gagah datang tentu copek koncang calon mertua kita ni. Ustaz tadi itulah. Jadi ustazku memang kalah di gaya nampak. Pakai sepeda pula lah. Jadi tak yakin orang lah. Tak yakin ni ustaz. Apalah ke dia pergi ustaz kau makan anak dia besok kau katanya lah. Kamu masih ingat lah orang sempat menyepelekan kami dulu ke orang tuamu. Jadi mampu nak sekolahkan ke pesantren tu kan. Jadi zaman-zaman kami itu kan payah juga orang sekolah pesantren. Sekarang baru orang yang mulai semangat hidup kembali sekolah pesantren. Di zaman kami itu sekolah umum tu. Itu justru terkenal siapa yang sekolah ke umum, SMP, itu terkenal tu. Sekolah pesantren tu enggak. Apa tu katanya lah. Apa kerja besok tu tamat pesantren tu keceknya lah. Kau tukang-tukang doa petang kami malam Jumaat aja tu keceknya lah. Kan memang ustaz-ustaz dulu pakai dulu kan iya kan. Bila ada orang ke puasa diundang pula ustaz tadi berdoa. Mereka pulang dia pergi amplop mulai ribu. Jadi itu katanya dihidupkan. Tak tahunya dah ustaz kini dah bisa jadi dewan pengawas bank. Tak tahu dia ustaz sekarang lebih masyhur. Tengoklah Ustaz Abdul Samad tu bandingkanlah dengan mereka gaji. Jadi jangan awak takijau, itulah intinya. Apa takijau tu ustaz? Entahlah, tengok di kamus bahasa Acu, takijau je. Tak boleh kita menyepelekan. Apa tu nanti? Nak usahlah. Sampai orang tua saya menangis, saya masih ingat ketika itu. Nak usahlah ke pesantren lagi kan. Sampai masuk ke keluarga kita pun dipengaruhi. Nak jadi apa anak nanti tu kok sekolahkan ke pesantren tu?
Pesantren tu paling jauhnya nanti kuliah ke Yeyen tu kan. Dulu kan Yeyen belum ada UIN dulu. Paling jauhnya kuliah ke Yeyen tu katanya. Tak usahlah katanya lah. Macam umum lagi dia bisa kuliah ke Sorbonne Perancis, dia bisa ke Kanada. Semuanya itu terjawab. Jadi patah hati pula bapak ibu menyekolahkan anak cucu ke pesantren. Sekolahkan ke pesantren. Orang pesantren, banyak orang-orang berhasil itu dari dunia pesantren. Setidaknya akhlak mereka sudah dididik di pesantren. Mereka dari kecil lebih kenal dengan Allah Rabbun Jalla Jalaluh. Jadi yang kedua, wasyabun nasya fi ibadatillah. Seorang yang selalu dia untuk ibadah kepada Allah. Ibadah kepada Allah, ibadah kepada Allah. Yang ketiga, warajulun qalbuhu mu'allaqun bil masajid. Ini bapak-bapak dapat di sini nih. Warajulun qalbuhu mu'allaqun bil masajid. Seseorang yang hatinya terpaut ke masjid. Memang terpaut ke masjid. Subuh duduk di Nurul Huda. Nanti zuhur duduk lagi di masjid yang ada kajian zuhur. Nanti maghrib duduk lagi di masjid yang ada kajian maghrib. Masya Allah, bapak dan ibu sudah mendapatkan jaminan Allah. Orang yang dilindungi nanti di akhirat, fi yaumil zilla illa zillu, tidak ada naungan kecuali naungan Allah. Kita kan hati kita karena terpaut ke masjid, maka kita datang ke masjid. Kita datang ke masjid, majlis ini ada di masjid ni zuhur, kemudian maghrib ada, kemudian habis isya duduk lagi di sini, subuh nanti duduk lagi di sini. Itu kita mendapatkan qalbuhu mu'allaqun bil masajid. Apa maksud qalbuhu mu'allaqun bil masajid? Kata ulama bahwa mulazamatu qalbuhu jasaduhu fil masajid. Orang-orang yang hatinya dan jasadnya di masjid. Kita hati di masjid, jasad di masjid. Dalam arti kata, ketika tidak ada kegiatan, ketika kita sudah futur atau kosong, kita merasa rugi kalau kita tidak bisa datang ke masjid. Kenapa disebutkan di sana qalbuhu? Karena ada orang yang sudah terbiasa jasadnya untuk ke masjid. Ternyata memang dia tak bisa jasadnya ke masjid, tapi hatinya ada ke masjid. Orang itu pun sudah mendapatkan nilai pahala. Kan sudah kita baca di hadis sebelumnya. Ibu-ibu, bapak-bapak biasa salat kajian subuh Sabtu ke Masjid Nurul Huda, ke masjid ini. Ternyata demam. Ya, mudah-mudahan Allah sehatkan kita. Demam. Di demam itu, bapak ibu, ya Allah. Kata apa? Ya Allah, ketika aku sehat, aku selalu Sabtu ni duduk di Masjid Nurul Huda. Aku inginlah ya Allah, sehatkanlah aku kembali ya Allah. Sama pahala yang bapak ibu dengan yang bapak ibu dapatkan waktu sehat kemarin, walaupun tak datang ke Masjid Nurul Huda. Kan itu dia. Maka disebutkan di sini qalbuhu. Orang kalau hatinya sudah terpaut, maka jasadnya pun ketika tidak hadir, tapi dia sudah mendapatkan bagian daripada pahala daripada Allah Subhanahu wa taala. Jadi qalbuhu mu'allaqun fil masajid. Ini termasuklah amalannya teman-teman ahbab jemaah tabligh. Jemaah tabligh itu qalbuhu mu'allaqun bil masajid. Jemaah tabligh pasti dari masjid ke masjid. Dari masjid ni ke masjid ni, jauhlah mereka dari masjid ke masjid ni, dari masjid ke masjid ni. Mereka khurut masjid ke masjid. Tidak ada rumah ke rumah. Tidak ada. Rumah ke rumah mereka tidak ada. Khurut tidak ada rumah ke rumah. Khurut mereka masjid ke masjid. Masjid ni, habis masjid ni i'tikaf, masjid sana i'tikaf. Habis dari sana oper lagi ke masjid sana. Orang itulah yang mendapatkan qalbuhu mu'allaqun bil masajid. Hati mereka terpaut ke masjid. Gitu dia. Jadi jangan kita anggap remeh jemaah tabligh itu. Dia sudah dapat jaminan Allah loh. Dia dapat jaminan Allah. Allah lindungi mereka ketika tidak ada perlindungan kecuali cuma perlindungan Allah. Di mana mereka dapat kelebihan itu? Qalbuhu mu'allaqun bil masajid. Mereka risau. Mereka risau masjid kosong. Mereka risau masjid tidak ada lagi tempat ibadah, dijadikan tempat ibadah. Mereka risau orang-orang banyak yang Islam tapi ternyata tidak mengindahkan azan. Datanglah jemaah tabligh dakwah, Pak. Ni waktu zuhur mau masuk lagi ni Pak. Ayo Pak, kita salat sama-sama ke masjid Pak. Begitu jemaah tabligh cara dakwahnya. Jarang jemaah tabligh boleh katakan tidak ada dakwah jemaah tabligh pakai pisau, tak ada. Pakai pedang. Wong ke masjid nak, kalau nak awas sang dan cucuk pau yang tak ada. Jadi di mana letak salahnya jemaah tabligh? Di mana? Kalau mak ajo cu nan di Bangkinang, jemaah tabligh tabaliuknya sosek katanya ni. Apa nyinyo aja bercakap ni. Siapa jemaah tabligh? Sebenarnya seperti itulah cara dakwah jemaah tabligh. Coba punya niat, azamkan kita coba pergi dengan jemaah tabligh. Agak sehari jadilah. Coba ikuti cara jemaah tabligh dalam berdakwah. Belajar-belajar aja kita dalam sehari. Bisa dalam 3 hari lebih elok. Dalam sehari saja coba ikuti dia cara dia berdakwah. Nampak orang waktu zuhur nak masuk.
Orang mesti ramai di kedai kopi. Ya, Assalamualaikum, salam. Ni waktu zuhur akan masuk, Pak. Waktu zuhur akan masuk. Nanti setelah azan, yuk sama-sama kita ke masjid, Pak. Kan bagus ajakan itu tuh. Allah menyuruh dalam Al-Quran ajakan itu. Datang pula nanti ada orang yang sedang kerumun bercerita-cerita tak jelas. Datang. Assalamualaikum, Waalaikumsalam. Nanti ni zuhur kan masuk ni. Yuk sama-sama kita ke masjid. Kita ramaikan masjid kita. Kalau tak kita, siapa lagi yang meramaikan? Dah selesai. Bagus dia. Dengan akhlak kok mereka dakwah. Ada kawan dakwah tidak dengan akhlak. Ngapu je kalian kan duduk nak takut kena rokoknya. Anda ada seperti itu cara cara dakwahnya jamaah tabligh tidak ada. Itu di kampung ambo ada tu apa tu seorang. Tali duit ni tindak lah pak tu ya. Kalau nyuk kamu saja itu tak ada senyum itu dong. Bongi aja nengok orangnya. Memang dah tua dia. Jadi kalau nengok orang nampak orang duduk lagi tu kan. Pak tu pas 10 lewat. Oi, indak kalian matinya lah. Jadi itu aja majak orang ke masjidnya. Jadi ndak nyaman orang lah. Kadang ada dilawan orang mati long kulunya orang lah. Jadi ndak nyaman, cara ajakannya tak nyaman. Oh nya kalau ndak kena matinya lah. Jadi ada orang ketika itu saya ada waktu itu ketika itu jauh waktu belum masuk lagi ya. Kita dengan teman-teman waktu itu di bank memperbaiki motor kalau tak salah. Jadi duduk dengan teman. Oh nya kalau ndak matinya loh. Mau itunya ya. Jadi ada kawan namanya agak dogel kata, mati long kulu kata orang. Akan lain jawaban sambutannya jadinya. Tapi cubalah, ini waktu salat mau masuk nanti nih, cepat selesaikan nanti ke masjid ya. Kan bagus itu cara. Itu ada di jamaah tabligh. Mu'allaqun qalbuhu bil masajid. Hatinya sudah terpaut ke masjid. Hatinya ke masjid. Jadi kalau perhatikan orang-orang jamaah tabligh yang sudah terbiasa dengan tarbiyah khurutnya, yang terbiasa dengan tashkilnya, mereka kalau tidak datang ke masjid justru mereka risau. Pasti dalam sehari itu mereka harus datang ke masjid. Itu kehebatan tarbiyah yang ada di jamaah tabligh. Tabaliuk di mana letak tabaliuk? Cuba tanya kau tu gini. Apa katanya NU firqah dallah. Muhammadiyah firqah dallah tarbiyah jamaah tabligh tabaliuknya firqah dallahnya kan di mana letaknya firqah dallahnya. Jadi kalau sosek orang sodon tu awak aja serugo apa orang-orang bono dibuat Allah Taala serugo tu khususlah untuk orang tu aja kali ya. Indah luas surga luas masuk siapa-siapa orang yang Allah kehendaki. Yang pasti secara pasti menurut akidah kita ahli sunnah wal jamaah, orang yang mengucapkan kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, dia berhak masuk ke dalam surga. Nak Muhammadiyah kah dia, nak NU kah dia, nak Perti kah, nak tabligh, nak apakah dia, pokoknya dia mengucapkan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, dia punya kaplingan di surga. Jadi kita jangan mengklaim pula surga untuk kita lagi, jangan. Jangan. Tidak, orang ni masuk neraka untuk kita. Berapa orang kalian cuman masjid kalian nang godang di Pekanbaru 3 tu untuk kalian aja serugo. Banyak lapang serugo tu lah. Jadi mereka mengatakan surga itu ya. Kita jelas yang hak itu surga, yang neraka enggak. Kita macam mana membawa orang yang tersesat itu bisa masuk ke dalam surga. Ini orang sudah jelas salat, sudah jelas puasa, sudah jelas berzakat. Karena tidak semanhat dengan kita kemudian kita kafirkan dan mereka masuk neraka, tidak boleh. Tidak seperti itu. Jadi warajulun qalbuhu mu'allakun bil masajid, seseorang yang hatinya terpaut ke masjid. Tuh. Saya tengok jemaah kita ni sudah dapat bagian daripada ini terpaut hati ke masjid. Nanti datang masjid ni jumpa lagi, nanti kajian maghrib jumpa lagi, nanti kajian zuhur jumpa lagi. Masya Allah. Mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang hati kita terpaut ke masjid ini. Amin ya rabbal alamin. Yang keempat kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa rajulani tahabbam fillah ijtama'a alaihi wa tafarraqa alaihi. Kemudian yang keempat, 2 orang yang saling mencintai dia karena Allah dan berpisah dia karena Allah. Hadis ini disebutkan rajulani, 2 orang laki-laki yang saling mencintai dia karena Allah, kemudian berpisah dia karena Allah. Jadi dipertemukanlah kita oleh Allah, kemudian kita tidak ada sama sekali pernah cekcok dengan dia. Ketika kita sedang lalai dia ingatkan,
Ketika kita sedang tertidur subuh, dia bangunkan. Begitu juga dengan dia. Ketika dia sedang tertidur subuh, kita bangunkan. Ketika dia sedang malas mengaji, kita bangunkan. Ini namanya orang Allah pertemukan, berkasih sayang karena Allah, kemudian berpisah pun dia karena Allah. Saya punya dulu waktu di Mesir selama studi, ada teman satu kamar saya namanya Syahrul Ramadan. Orangnya bagus sekali akhlaknya, Masya Allah, luar biasa, bagus sekali. Malam dia tahajud, kadang dingin, musim dingin itu enak kita tidur, dia bangunkan. Sering dia bangunkan, solat subuh kata dia. Satu angkatan dengan saya. Kemudian puasa Senin Khamis luar biasa. Saya bawa tamu, dia yang mengkhidmat tamu saya. Saya bawa tamu, dia yang mengkhidmat. Dia buatkan syai, dia belikan roti keluar, kadang dia belikan susu. Dia mengkhidmat, luar biasa. Luar biasa akhlaknya. Namanya Syahrul Ramadan. Tapi itulah, Allah cepat panggil beliau dan beliau wafat masih dalam keadaan muda. Ketika saya S2 di Sudan, beliau pun wafat. Itu dia. Jadi itu kata kawan-kawan, jangan terlampau elok wano katanya. Kalau elok capek mati awaknya. Itu kadang awak malai awak berbuat elok tu kadang. Mitos. Jangan tak boleh berbuat elok, mana lah dia berbuat elok tu capek awak mati tak. Tapi memang teman yang saya tahulah selama 4 tahun saya satu kamar dengan dia, tahu saya bagaimana akhlak dia, bagaimana orang. Bagus sekali akhlaknya. Padahal uang dia tak ada lagi. Tak ada lagi uang dia, cuman ketika itu tinggal 5 pon lagi. Kiriman dari kampungnya belum datang. 5 pon. Datang naik bis lah kami pulang kuliah. 5 pon ini dibayarkan juga kita waktu itu, ongkos tiket masih 1 pon lah. Masih 1 pon ketika itu. Dia bayarkan juga itu. Kami ada bertiga. 2 pon dia lagi. Memang bagus akhlaknya, luar biasa. Masak, saya yang tahu saya itu teman banyak datang tamu ke rumah, jadi dia yang mengkhidmatnya. Dia khidmat ke, dia buatkan syai teh, dia buatkan buah, kadang dia buatkan jus. Masya Allah lah orangnya. Mudah-mudahan Allah ampuni dosa beliau dan Allah angkat daripada dosa beliau dan Allah lapangkan kubur beliau. Namanya Syahrul Ramadan. Orangnya gagah dan orangnya sangat bagus akhlaknya. Salat 5 waktu ke masjid. Ketika kita tertidur dia bangunkan. Salat kata dia. Begitu dia akhlaknya. Syahrul Ramadan. Jadi kalau elok-elok tu itulah. Tapi itu kan mitos itu. Jangan percaya pula je itu tu lah. Mereka nak lama berbuat elok apa-apa. Iyo je kecil ustaz tu si Anu tu dak terlampau elok tu capek mati mah kan. Kan orang kita kan itu dia kan. Apalagi orang-orang di kampung gitu. Si Anu tu lah meninggal, dapat kabar si Anu tu lah meninggal. Indak, belum ni. Baru 2 hari yang lewat. Itulah si Anu tu terlampau elok ameknya lah. Itu dah. Orang kalau terlampau elok capek mati ni. Jadi tinggal awak nak nalun mati kau berarti nak elok berarti kau dah. Itu ajalah. Ndak elok berarti. Tapi walaupun dalam hal seperti itu kan bahasa mitos. Tetaplah kita mesti dianjurkan selalu berbuat baik di dunia. Selagi bisa berbuat baik kita di dunia ini. Cepat mati tidak itu ajal itu kan sudah ditentukan oleh Allah Rabbun Jalla Jalaluh. Wa rajulan tahaba fillah, seorang yang dia berjumpa dengan karena Allah, berpisah pun karena Allah. Mudah-mudahan kita termasuk bagian daripada ini. Kita Allah jumpakan karena Allah, berpisah pun juga karena Allah. Tidak karena dendam, tidak karena hasad, tidak karena benci, tidak karena apa-apa. Mudah-mudahan Allah pertemukan kita karena Allah, Allah pisahkan pula kita karena Allah. Yang kelima, wa rajulun da'athum ra'adzatal munsib wa jamalin faqala inni akhafullah. Seseorang laki-laki ketika mengajak perempuan dzatul munsib yang memiliki paras wajah yang cantik, kemudian laki-laki ini laki-laki yang ganteng pula, saling orang-orang yang satunya mulia, yang satunya ganteng, yang satunya cantik, yang satunya gagah. Kemudian diajak, kemudian dia berkata ini akhafullah. Jadi ada laki-laki diajak oleh perempuan. Atau sebaliknya, kemudian untuk melakukan zina, melakukan perangai haram, na'udzubillah, kemudian dia mengatakan inni akhafullah, sesungguhnya aku takut kepada Allah, kemudian dia tidak jadi melakukan perkara yang haram, maka orang ini nanti termasuk orang yang diberi perlindungan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ingat kita di hadis di awal-awal mengaji Riyadhus Shalihin dulu, hadis tentang orang-orang bertawassul dengan amalan saleh. Ketika gua tertutup oleh batu, jadi dia masuk ke dalam gua, 3 orang atau 4 orang itu pemuda, kemudian
datang batu besar, tutuplah mulut gua tadi oleh batu besar. Hadisnya sahih. Itu dalil hadis tentang bolehnya kita bertawassul dengan amal soleh kita. Tertutup gua, ketika tertutup gua tak bisa, tak kuat untuk mendorong batu ni keluar, tak bisa, tak kuat. Akhirnya berdoalah. Yang satu berdoa dia, ya Allah, aku pernah ya Allah menolong ibu orang tuaku ya Allah. Orang tuaku sakit, akulah yang selalu mengurus orang tuaku ya Allah sampai orang tuaku meninggal dunia ya Allah. Dengan amalan saleh yang aku lakukan tu ya Allah, bukalah pintu gua ini ya Allah, bergeser batu sedikit. Berdoa pula yang satunya, ya Allah, aku pernah hampir melakukan zina ya Allah, ketika aku sudah diajak oleh seorang perempuan dan aku berada di dalam kamarnya dan sudah pakaian dalam keadaan terbuka, dan aku cepat ingat kepada Engkau ya Allah, dengan amalan yang aku amalkan itu ya Allah, bukalah gua ni ya Allah, bergeser pula batu gua sedikit. Itu hadisnya sahih ini. Itu dalil boleh kita bertawassul menjadikan sesuatu asbab di dalam doa kita. Gitu dia. Jadi ini yang dimaksud. Seorang laki-laki diajak oleh perempuan untuk melakukan perkara yang haram, kemudian dia mengatakan, ini akhafullah, aku takut kepada Allah, maka orang itu dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu berat ujiannya itu. Lah terbuka, lah dalam kamar kita berdua saja, masih ingat dia dengan Allah. Mesti Allah beri peluang dia untuk ingat kepada Allah. Makanya bisa terbuka daripada mulut gua tadi karena dia bertawassul dengan amal salehnya, dengan amal yang dia lakukan itu. Mudah-mudahan kita selalu dan senantiasa dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala minas sayyiat wal munkarat, daripada kejahatan dan keburukan. Amin ya arhamar rahimin. Allah jauhkan kita dari zina, keluarga kita, anak-anak kita, dan mudah-mudahan Allah berkahi dunia wal akhirah. Amin ya rabbal alamin. Kemudian yang keenam, wa rajulun tasaddaqa bisadaqatin fa akhfaha hatta la ta'lama shimaluhu ma tunfiqu yaminuh. Kemudian yang keenam, seseorang yang bersedekah dia, maka dengan satu sedekah kemudian ia sembunyikan. Dia bersedekah tapi tak ada orang yang tahu. Hatta la ta'lama shimaluhu ma tunfiqu yaminuh, sehingga tidak mengetahui yang kiri apa-apa yang diinfakkan oleh yang kanan. Yang kanan bersedekah, yang kiri tak tahu. Maka ada istilah orang kalau ketika bersedekah itu tangan kiri ini disimpan ke belakang, tangan kanan ini dibuat seperti ini. Ada orang yang bersedekah seperti itu. Jadi bahasa hadis, bahasa kinayah, sindiran. Apa maksudnya? Orang yang dilindungi oleh Allah di hari kiamat adalah orang-orang yang ketika dia bersedekah tapi dia tidak pamer dengan sedekahnya, tidak dia sebut-sebut sedekahnya. Jadi dia bersedekah, bisa saja dia bersedekah kepada orang, tidak pernah dia sebut-sebut. Ini memang agak susah ini. Kita mungkin yang tidak kita sebut sedekah kecil, kalau sedekah besar biasanya kita sebut ini. Si anu tu, kalau mungkin kalau tidak ada kita yang membantunya mungkin tak jadi anak tu. Dia kita sebut sedekah-sedekah kita. Sebulan itu mungkin hampir separuh daripada isi kedai fulan itu adalah bantuan saya tu. Ini kan kita sebut ketika bantuan yang besar. Jadi rugi kita. Tapi ada orang yang bisa menyimpan sedekahnya, tak dia sebut ke siapapun, tak dia sebut dengan orang, siapapun tak dia sebut, cukup dirinya saja yang tahu. Orang itu nanti mendapatkan perlindungan daripada Allah Subhanahu wa taala. Cuman sekarang karena sudah ada masanya, masa pencitraan ini, jarang orang menyembunyikan sedekah lagi. Semenjak ada pencitraan inilah, semenjak adanya pencitraan, orang-orang masuk ke God itu, semenjak itu tidak ada orang lagi yang menyembunyikan sedekahnya. Ada orang yang sekarang sudah mempamerkan sedekahnya. Justru ada di daerah kita di Pekanbaru di Panam, ketika tidak disebutkan namanya, diambilnya spidol di rumah dibawa ke masjid. Jadi bapak ni menyumbang dia 5 juta. Ini fakta nih, cerita fakta, 5 juta ke bendahara karena ketika itu masjid nak memperbaiki granit gitu, lantai. Ini dari saya 5 juta. Ayolah, makasih. Karena bendahara ni kadang ke masjidnya setiap Jumat. Itulah setiap Jumat diperbaharui pagi itu kadang itu nih. Jadi ditengok oleh bapak ni 2 hari, 3 hari, 4 hari, tidak ada nama bapak kau tulis di bendahara tadi dah.
Nama orang ditulisnya sebulan 1 juta, sebulan 2 juta, sebulan 1.500.000, sebulan. Nama bapak ni tak ada ditulisnya. Palak bapak ni dibelinya spidol, dibawanya ke masjid, ditulisnya nama dia tu. Itu bendahara yang nyampaikan itu. Ya mungkin saja takut dia uang tadi dipakai oleh bendahara, tapi setidaknya dia kekhawatirannya itu bahwa dia ingin disebut, dia ingin bahwa dia ada menyumbang loh, sebanyak ini dia menyumbang, begitu nih. Ada orang yang seperti itu. Jadi kalau kita yang seperti itu, jangan harap kita akan mendapatkan naungan daripada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau kita ingin mendapat naungan nanti di sisi Allah, bagaimana caranya? Sembunyikanlah daripada sedekah kita. Jangan kita sebut-sebut sedekah kita. Kadang ada pula dalam rapat itu, ketika dalam rapat yang sudah menyumbang alhamdulillah apanya. Inya tak ada pak ke ditanya dah. Ambo lah kan ketua katanya lo. Demu kurang ramai pulanya gitu kan. Ambo lah kan ketua kata dia lah. Jadi itu ingin menampakkan sedekah dia kepada orang lain, itu tidak dibolehkan. Terakhir yang ketujuh, wa rajulun zakarullaha ta'ala khalian fafadat ainah. Seseorang yang mengingat Allah dalam keadaan sembunyi-sembunyi, fafadat ainah. Inilah salah satu dalil orang bersuluk. Tarekat Naqsyabandi ada nama amalannya suluk. Suluk tu berkhalwat, mengasingkan diri, berzikir di saat-saat tersembunyi. Nah, itu orang ada amalan suluk. Jadi datang, coba lihat ke surau-surau suluk. Pasti di surau-surau suluk tu ada kelambu. Ada kelambu, ada kelambu, ada kelambu. Untuk apa kelambu ini? Kelambu ini untuk orang berkhalwat. Orang khalwat masuk ke dalam kelambu dalam keadaan berwuduk. Coba yang belum pernah suluk, coba amal suluk 10 hari aja coba. Masuk ke kelambu tadi dalam keadaan berwuduk. Kenapa harus kelambu? Jadi kata teman-teman Wahaboy, kelambu tu tempat dia mencari Tuhannya itu kata. Enggak, bukan. Kelambu tu untuk agar jangan digigit nyamuk. Kelambu tadi agar kita memang tersembunyi dalam berzikir, tak tahu gerak-gerik zikir kita. Tidur kita ketika suluk tu diatur. Makanan kita saja diatur banyaknya. Begitu. Jadi bapak-bapak mesti harus sudah suluk sebenarnya ini. Kita harus sudah suluk 10 hari jadilah. Kita terbiah diri kita. Kita dalam suluk itu zikir-zikir diajarkan. Amalan-amalan zikir itu dengan izinnya seorang mursyid, dibimbing oleh seorang guru kita mengamalkan zikir. Zikir untuk tahap pertama yang baru masuk nama zikir Ismuzat. Setelah itu yang agak senior sedikit Lataif. Lebih senior lagi nama zikirnya Nafi Isbat. Lebih senior lagi nama zikirnya Wukuf. Lebih senior lagi Muraqabah. Muraqabah ni ada 17 makam Muraqabah. Ini harus nih kita yang sudah yang agak berusia ni sekali setahun usahakan suluk kita. Tinggalkan dunia kita sejenak. Ya biasa dengan masuk WhatsApp tentang sawit, tentang kebun, tentang apa. Sesekali lakukan amalan suluk, mengasingkan diri kita. Mengasingkan, coba jalan-jalan ke tempat-tempat suluk. Cuman mencari mursyid suluk memang orang-orang yang bersyariat, orang-orang yang betul-betul dia dekat dengan Allah, dia mengerjakan salat, dia mengerjakan puasa, dia pergi salat Jumat. Ini ada kadang suluk ni tampak-tampak menengokkan ilmu bagaknya. Tak sanggup oleh besi. Itu tak ada. Suluk itu memang mencari haribaan Allah, mencari keredaan Allah. Mesti cobalah amalkan 10 hari saja. Pasti setelah selesai suluk nanti enak itu. Bayangkanlah dalam setiap hari wuduk kita tak pernah batal. Makanan kita disukat, ada sukatan tertentu. Amalan zikir kita pun ditentukan, dibimbing oleh seorang mursyid, oleh seorang syekh. Itu dia namanya suluk. Ini dalil suluk. Wa rajulun zakarullah, seseorang yang dia mengingat Allah khalian dalam keadaan sembunyi. Suluk dalam keadaan sembunyi, dalam kelambu kita berzikir. Kemudian disebutkan fafadan aina, sampai dia keluar daripada air matanya karena menangis, keluar air matanya karena ingat dosa, karena dia takut kepada Allah. Maka orang itulah orang yang dilindungi oleh Allah nanti. Gitu. Ini suluk ada yang 40 hari, ada 30, ada 20, ada 10. Kita nak ambil mana? Yang baru coba 10 hari. Cobalah kita nanti amalkan 10 hari. Di mana yang Ustaz rekomendasikan, yang dekat di sini ada di Kampar, di Jawi-Jawi itu Buya Ali Syarbaini. Itu murid langsung daripada Syekh Zakaria Labaisati.
itu sanadnya alim juga, sanadnya ali juga, sanadnya tinggi juga. Kemudian ada satu lagi di daerah kami di Rahul banyak itu. Banyak di Rahul banyak, di Bengkalis juga ada, di Rahil juga banyak juga itu. Rahil jalurnya Basilam. Kemudian di Siak juga ada. Ustaz Samad kemarin kepada Buya Samad. Buya Samad itu anak daripada Buya Syekh Ja'far. Syekh Ja'far Pulau Gadang. Syekh Ja'far Pulau Gadang itu juga 13 Kota Kampar. Itu juga mengamalkan suluk. Atau di tempat kami di Darussalam di Kabun juga suluk. Jadi kalau mursyidnya tadi orang bersyariat, mursyidnya tadi salat, puasa, zakat, kemudian dia salat Jumat, berarti mursyidnya adalah mursyid alim, mursyid yang betul-betul menuntun seorang murid untuk mendapatkan redha dan kasih sayang Allah. Datanglah, carilah rumah-rumah suluk yang mengadakan suluknya. Gitu dia. Tapi memang talak 3 dulu handphone kita. Kalau suluk handphone tidak ditolak 3, zikir takkan selesai nanti. Tambah pula dibuk lo handphone kau ke dalam kelambu. Antu sibuk je kau je leh. WhatsApp juga leh. Enggak, suluk tu tinggalkan ini. Makanya saya sampaikan talak 3. Kalau talak 3 tu talak 3 bain langsung. Jangan rajai bain kubra langsung. Dia kan ada bain sugra, ada bain kubra. Talak 3 bain kubra. Itu tak bisa balik-balik aja tu dah. Kalau bain kubra tu harus pakai muhallil tu. Harus pakai nikah dulu dengan orang lain. Itu dia. Kalau ingin kita betul-betul mencoba mengasingkan diri kita, dalam setahun tu dapat 10 hari jadilah. Ya, 10 dalam 10 hari dalam setahun cukuplah. Untuk memfadat ainah, untuk sekadar untuk membuat mata kita basah. Hadza wabillahi at-taufik. Itulah kajian kita pada hari ini. Mudah-mudahan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah jauhkan kita dari bala dan wabah. Allah sehatkan kita, keluarga kita. Allah jadikan dan Allah istiqamahkan iman di dalam dada kita. Allah wafatkan kita dalam keadaan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil wahdina ila siratikal mustaqim. Rabbana hab lana min ladunka rahmatan wa hayyi lana min amrina rasyada. Rabbana innana amanna faghfir lana dhunubana wa kaffir 'anna sayyi'atina wa tawaffana ma'al abrar. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun alal mursalin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Demikian, mohon maaf, wabillahi taufiq wal hidayah wa ridha wal inayah. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.